Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam konten kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah, yang artinya literatur yang mengandung hikmah. Semoga bisa mengandung manfaat. Dan juga saya terus mengajak, jangan lupa terus dukung kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Hari ini kita akan membahas sebuah hal yang penting perlu ditanamkan dalam hati seorang muslim sebelum dia melakukan amalan-amalan ke depannya. Ingin tahu gimana bahasan selengkapnya? Jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Kita akan membahas sebuah hadis yang dicantumkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis yang pertama, yang bunyinya dari Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu anhu berkata, mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu lillahi wa lirasulihi fa hijratuhu lillahi wa lirasulihi. Sahabat Mida, ini adalah bahasan yang penting perlu kita tanamkan pada diri kita, yaitu adalah an-niyah atau niat. Niat dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan sebagai al-qasdu atau sebuah keinginan. Dalam hadis ini, dari yang tadi sudah saya bacakan, mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung bagaimana niatnya. Ketika niat itu ditanamkan di awal, maka itu akan menjadikan landasan, baik itu akan menjadi sebuah landasan yang mulus maupun menjadi sebuah landasan yang berkelok. Tergantung bagaimana dia menanamkan niat. Contoh, seorang pembelajar atau seorang penuntut ilmu menganggap ini adalah sebuah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadikan apapun yang ada di depannya itu sebagai sebuah jalan yang lurus dan mudah akan dia jalani. Tapi ketika dia belum menjadikan niat utamanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu memang ditunjukkan untuk seluruh hamba agar bisa memilikinya, maka dia akan merasakan sebuah kesulitan sebagaimana jalan yang berkelok. Maka niat itu sangat penting. Lanjutannya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lagi-lagi, niatnya seperti apa, dan dia akan mendapatkan niat yang dia inginkan. Bahkan dalam hadis ini diangkat dua contoh. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk hijrah, Rasulullah pun tahu siapa sahabat yang niat hijrahnya murni karena ingin mendapatkan ridho Allah dan mengikuti Rasulnya, dan siapa dari sahabat yang ternyata punya maksud lain. Maka lanjutan dari hadisnya apa? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin meluruskan atau melanggengkan urusan dunianya, atau ingin melanggengkan urusan jodohnya karena dia ingin menikahi seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan sebatas yang ia niatkan, mendapatkan urusan dunianya dan mendapatkan perempuan yang mungkin dia inginkan. Faman kanat hijratu, dan contoh yang kedua, barang siapa yang hijrahnya lillahi wa lirasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niat dan juga pahala untuk hijrah sebagaimana mentaati perintah Allah dan mengikuti Rasulnya. Dari sini kita bisa berkaca bahwasanya niat itu adalah sebuah hal yang penting perlu kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai jalan yang panjang kita jalani ke depan tapi tidak dengan pondasi yang kuat. Jangan sampai jalan yang berliku-liku akan kita terjang di depan sana. Sebagaimana mungkin kondisi sekarang, anak-anak sudah mulai sekolah, aktivitas sudah mulai normal sebagaimana biasanya. Tanamkan niat dari sekarang agar jalan yang akan kita jalani
sesuai dengan yang diinginkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap niatan yang kita tanamkan. Selama niat itu baik dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal lainnya yang juga perlu kita tanamkan adalah bagaimana niat itu bisa menjadi pondasi dalam setiap amalan kita. Jangan sampai amal yang besar menjadi kecil karena niat, dan niat juga bisa menjadikan amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Ada amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan juga ada amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Lagi-lagi, niat itu merupakan sebuah pondasi yang penting. Ada sebuah kisah yang menarik, di mana seorang anak muda berdiri di bibir pantai, dan ada seorang kakek-kakek yang sedang berjalan di dekat bibir pantai di situ. Qadarullah, pemuda ini tercebur ke dalam laut. Qadarullah juga ada seorang kakek-kakek yang melihat seorang anak muda ingin tenggelam, ditolong oleh kakek-kakek. Alhasil mereka berdua bertemu, dan qadarullah juga mereka berdua itu selamat. Pertanyaannya, dari mana keselamatan itu datang? Pastinya yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga perlu ketahui bahwasanya yang menjadi salah satu penyelamat mereka adalah niat baik mereka. Ketika si pemuda itu tercebur ke laut, lalu si kakek tua itu menolong, kakek tua itu merasa anak muda itu perlu ditolong, dan dia ingin menolong si anak muda itu. Anak muda itu pas tercebur melihat kakek-kakek yang mau menolong dia juga ingin menolongnya. Alhasil sama-sama punya niat baik untuk menolong, dan Allah tolong mereka berdua sehingga selamat dan tidak jadi tenggelam di laut sana. Artinya niat baik juga bisa menjadi syarat akan keselamatan kita, atau juga bisa menjadi musabab dari kemudahan setiap urusan kita. Maka lagi-lagi kita perlu menanamkan niat yang baik dalam setiap aktivitas kita. Seorang penuntut ilmu juga harus senantiasa meluruskan niatnya. Agar apa? Agar ilmu yang dia gapai penuh akan keberkahan. Banyak dari kita yang lupa akan makna berkah. Berkah itu bisa menjadi makna yang sangat panjang. Bisa menjadi makna yang sangat banyak. Bukan hanya berkah, tapi berkah itu terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama adalah bertambahnya ilmu itu. Menjadi sebuah ilmu-ilmu yang kebaikan, menghasilkan kebaikan, ziyadatul khair. Dan yang kedua, biar sedikit ilmunya bisa bermanfaat, qillatun nafi'ah. Dan yang ketiga, berkah yang dimaksud adalah la yahummuhud dunya, ilmu yang dia miliki juga akan bisa menyelamatkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi niat yang baik akan menghadirkan keberkahan ilmu bagi si penuntut ilmu. Maka saya mengajak, sama-sama kita semua sedang belajar, luruskan niat kita agar mendapatkan keberkahan, dengan ilmu kita bisa terus bertambah, ilmu kita bisa bermanfaat, dan bisa menjadikan ilmu yang menyelamatkan kita baik dari dunia maupun dari akhirat. Kita kembali lagi ke hadis tadi, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah sebuah hadis yang sangat besar. Hadis yang sangat penting, hadis yang Masya Allah. Bahkan dalam beberapa kitab ulama mengatakan sulusul Islam, sepertiga dari Islam adalah niatnya. Maka niatnya seorang muslim menjadi tombak atau pondasi dari setiap aktivitas. Dan yang terakhir, niat yang kita tanamkan juga perlu kita tanamkan di dalamnya konsistensi atau istiqomah. Kita minta kepada Allah untuk terus mendawamkan kita, mengistiqomahkan kita. Dan kita yakin bahwasanya Allah akan menuntun segala niat baik kita. Dan juga di samping itu, kita harus terus meminta pertolongan Allah, berta'awud, agar setan-setan tidak hadir membisiki kita untuk menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seperti yang kita ketahui, setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Seperti yang kita pernah bahas di kohwah sebelumnya,
bahwasanya setan akan terus menggoda kita. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Artinya setan akan terus datang dengan berbagai macam gangguan-gangguannya untuk menggoda keimanan kita. Maka kita juga berdoa untuk Allah terus istiqomahkan kita dan juga Allah jauhkan kita dari segala godaan-godaan setan agar kita bisa terus mengistiqomahkan diri kita. Bagaimana istiqomah itu juga merupakan sebuah amalan yang penting dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang melakukan segala sesuatu itu dengan konsisten. Poin penting dalam bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita menanamkan niat baik dalam setiap perbuatan kita. Yang kedua, kita juga perlu meyakini bahwasanya setiap niat baik akan menghadirkan kebaikan bagi diri kita. Dan yang terakhir, kita istiqomahkan, kita konsistenkan niat yang sudah kita tanam agar senantiasa konsisten dan juga berdoa kepada Allah. Jangan sampai setan-setan datang membisiki kita untuk menjauhi apa yang sudah kita niatkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, datangnya dari diri saya pribadi. Dan apabila datangnya kebaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.